Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan kepada Bapak Abdul Azam Azhari dan rekan-rekan sekalian. Saya Johari Saputra dengan NIM 2304010110004 dari program studi PJJ Informatika S1 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lembar jawaban ujian akhir semester teori informasi yang telah saya susun dalam bentuk artikel jurnal ilmiah utuh berstandar jurnal ilmu cyber. Karya ini bertajuk Aplikasi Teori Entropi dan Mutual Information pada Machine Learning, kajian literatur sistematis terhadap efisiensi kompresi, reduksi ekuivokasi, dan optimasi kapasitas representasi. Kajian literatur sistematis ini dirancang menggunakan metodologi PICOC untuk menetapkan batasan masalah secara operasional. Yang pertama, population atau P, arsitektur machine learning modern berbasis representasi laten dan sekuensial termasuk BAE, reasoning models, dan algoritma deep reinforcement learning. Yang kedua adalah intervention atau I, penerapan metrik teori informasi Shannon seperti Shannon entropy, mutual information bounds, KL divergent, cross entropy loss, dan policy entropy. Kemudian comparison, pendekatan optimasi heuristik konvensional, penalaran parameter statis atau model tanpa regularisasi berbasis entropi. Kemudian outcome, peningkatan efisiensi kompresi data, penurunan nilai ekuivokasi atau noise reduction, kestabilan inferensi waktu nyata, dan kendala generalisasi. Kemudian konteks, artikel ilmiah ini bereputasi berskala open access terbitan tahun 2022 hingga 2026. Proses penyeleksian artikel dilakukan secara terukur mengikuti protokol Prisma. Yang pertama, tahap identifikasi awal berhasil menjaring 45 artikel potensial dari pencarian repositori ilmiah arsip. Melalui tahap penyaringan, judul dan abstrak, disisihkan 20 artikel yang tidak relevan, menyisakan 25 artikel. Selanjutnya pada tahap kelayakan, penilaian dokumen secara utuh dilakukan untuk memastikan tersedianya formulasi matematika parameter informasi yang eksplisit, sehingga menyisihkan 15 artikel kualitatif murni. Pada tahap penerimaan, 10 artikel riset final resmi diekstraksi ke dalam matriks data ilmiah final untuk dianalisis secara mendalam pada studi SLR ini. Untuk mengevaluasi konsep fundamental kompresi Shannon, untuk menjawab soal nomor 1, fokus analisis diarahkan pada artikel 2 yang berjudul Denoising Multi PAE, Representation Learning for Disenchantment and Generation tahun 2025. Penulis memformulasikan proses kompresi data secara probabilistik dengan memaksimalkan fungsi evidence lower bound atau ELBO. Sebagaimana ditunjukkan pada persamaan 1, fungsi tujuan ini mempresentasikan optimasi Lagrangian yang sangat analog dengan rate distortion teori Shannon. Yang pertama, distorsi. Suku pertama direpresentasikan oleh ekspektasi rekonstruksi log likelihood yang mengukur seberapa banyak informasi masukan yang hilang ketika dikodekan kembali dari representasi laten Z. Meminimalkan distorsi berarti memaksimalkan kualitas rekonstruksi. Kedua, laju kompresi atau R. Suku kedua direpresentasikan oleh divergensi KL yang bertindak sebagai information bottleneck atau kapasitas saluran laten yang mengkompresi representasi data. Divergensi KL mengukur jumlah bit informasi rata-rata yang digunakan untuk mengkodekan data. Kemudian faktor multiplier. Parameter ini mengontrol titik temu optimal atau trade-off antara laju kompresi R dan tingkat distorsi D. Meskipun dinamis, pendekatan dynamic PAE pada artikel 2 ini belum sepenuhnya mencapai batas teoritis Shannon secara eksak akibat dua limitasi utama. Yang pertama, approximation gap. PAE mengasumsikan posterior laten mengikuti distribusi Gaussian diagonal sederhana demi kemudahan komputasi tractability yang membatasi kapasitas model untuk menangkap struktur data dunia nyata yang non-linear dan kompleks. Kemudian kepekaan hiperparameter, penentuan transisi
bed yang optimal sangat sensitif terhadap variasi arsitektur dan rentan menjebak sistem dalam kondisi posterior kolaps, di mana laju kompresi R menuju nol namun distorsi melonjak tinggi. Selanjutnya untuk menangani masalah equivokasi, yaitu ketidakpastian informasi sumber yang hilang akibat noise selama transmisi. Ini menjawab soal nomor 2. Peneliti modern mengadopsi 3 tren utama. Pertama, regularisasi entropi dinamis, variational mutual information bonds, dan Peter disentanglement. Meskipun tangguh secara teoritis, penerapannya pada pemrosesan waktu nyata di bawah keterbatasan daya dan latensi sirkuit menghadapi kendala operasional yang sangat serius. Berdasarkan komparasi 3 artikel pilihan, artikel 1 Multimodal Information Bottleneck memiliki kelemahan. Bottleneck memori karena perhitungan mutual information yang kompleks lintas modalitas membutuhkan kalkulasi matrik densitas yang sangat besar sehingga gagal diterapkan pada perangkat edge yang dengan sumber daya memori terbatas. Kemudian artikel 3 entropy gate branching mengalami kegagalan adaptasi karena penentuan threshold entropi keputusan tau masih bersifat statis dan heuristik empiris sehingga gagal beradaptasi secara dinamis terhadap fluktuasi noise lingkungan. Kemudian artikel 6 invariance driven mutual information estimation mengalami kendala latensi tinggi karena estimasi MI variasional sangat sensitif terhadap bias sampel kontinu berukuran kecil sehingga menuntut pemrosesan dalam batch size yang sangat besar yang menghambat pengambilan keputusan instan. Dengan memetakan keterbatasan tersebut, saya mengidentifikasi research gap yang paling dominan di dalam literatur saat ini, yaitu ketiadaan mekanisme adaptasi threshold entropi secara dinamis untuk keputusan model real-time di bawah kendala komputasi dan memori pada perangkat edge. Untuk menjembatani celah riset tersebut, saya mengusulkan sebuah ide riset lanjutan untuk menjawab soal nomor 3 bertajuk Automated Adaptive Entropy Gating via Soft Actor Critic atau SAC for Energy Efficient Edge Rationing. Rancangan ini merekayasa metrik Shannon entropy untuk decision gating dengan mengintegrasikannya bersama prinsip policy entropy regulation dari algoritma Soft Actor Critic dan KL divergence representasi laten. Secara matematis, penentuan threshold entropi adaptif tau T pada waktu T diformulasikan sebagai proses pengambilan keputusan RL kontinu. Fungsi tujuan dimodifikasi dengan agen kontrol adaptif ini memaksimalkan ekspektasi imbalan atau reward sekaligus memaksimalkan entropi kebijakan tindakan agen Matkal-H-C. Kemudian reward state dirumuskan secara dinamis berdasarkan kombinasi Shannon entropy dari keputusan klasifikasi Math Y latensi komputasi dan distorsi representasi laten mengikuti KL divergen. Suku keputusan keluar awal dikontrol oleh fungsi indikator. Kemudian penyusunan koefisien temperatur entropi atau alpha dituning secara otomatis menggunakan batas wilayah Shannon untuk mencegah konvergensi keputusan dini. Di sini bar match hedge bertindak sebagai konstansa target entropi kebijakan minimum untuk menjamin kestabilan eksplorasi threshold. Justifikasi teknis mengapa solusi adaptif ini mampu menjawab keterbatasan metode-metode sebelumnya adalah yang pertama, mengatasi gap artikel 3. Threshold entropi tidak lagi statis melainkan adaptif secara waktu nyata mengikuti fluktuasi noise masukan kontinu. Jika input sangat jelas atau entropi rendah, model segera keluar atau early exit untuk menghemat energi hingga 40%. Kemudian mengatasi gap artikel 1 dan 5, kendala memori edge, agent AC dirancang menggunakan struktur jaringan saraf tier 1 yang sangat tipis 2 layar MLP sehingga jauh lebih hemat memori dibanding perhitungan matriks. Information bottleneck yang berat sehingga sangat fungsional dipasang langsung pada microcontroller perangkat tepi. Kemudian mengatasi gap artikel 8 tuning suhu entropi, penalaran dinamis suhu entropi atau alpha menghindarkan model dari perilaku eksploitasi ekstrim
yang dapat membuat threshold terkunci pada nilai minimum atau maksimum saja. Sebagai kesimpulan, kajian literatur sistematis ini membuktikan adanya evolusi paradigma yang nyata di bidang kecerdasan buatan, bergerak dari era kompresi murni laju distorsi Shannon menuju era cybernetic age dengan ketidakpastian keputusan yang dikelola secara adaptif. Seluruh argumen teoritis dan formulasi matematika di dalam naskah ini disitasi secara konsisten menggunakan referensi ilmiah yang valid. Sekian presentasi lembar jawaban UAS teori informasi dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Azam Azhari atas bimbingan dan masukannya yang sangat luar biasa sepanjang semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.